Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pencinta dakwah dan ilmu dimanapun berada yang dimuliakan Allah, baginda Rasul Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok basyarun lakal basyari, manusia secara fisik tapi bukan manusia biasa, melainkan baginda Rasul adalah bal huwa kaliyakuti bainal hajari. Nabi Muhammad ibarat sebuah permata di tengah batu-batuan. Artinya Nabi kita adalah Nabi sekaligus Rasul, manusia yang sangat istimewa. Dari keistimewaan baginda Rasul, sehingga pada dirinya terdapat uswatun hasanah. Di antara contoh yang baik uswatun hasanah adalah kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa satu hari Umar ibn Khattab, waruya an Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dakhaltu yawman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, kata Umar, dakhaltu yawman, aku memasuki yawman pada satu hari ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Rasulullah. Jadi Umar ini masuk ke rumah Rasul, ucapin salam 3 kali. Di kamar dekatnya Umar ibn Khattab ini selalu berada di rumah Rasulullah. Suatu saat diceritakan ketika itu Umar ibn Khattab ini masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa muttabi'un, sedangkan baginda Rasul sedang terlentang, sedang berbaring. Apakah baginda Rasul berbaringnya di atas sofa atau di atas permadani? Apakah baginda Nabi sedang istirahat di atas spring dan kalau zaman sekarang, atau di atas harir, ya, di atas sutra? Ala hasirin, tapi baginda Rasul berbaringnya di atas tikar. Hasir, ya, di atas tikar. Wa idan hadar wa idan al hasiru qad athara fi janbihi, sehingga dari hasirnya itu telah nampak tanda-tanda atau bekas. Dari bekas hasirnya itu pijan bihi, yaitu di bagian lambungnya Rasulullah. Jadi saking kasarnya, karena hasir tersebut, tikar tersebut kasar sehingga membekas di bagian lambung Rasulullah. Wa nazartu fi khazinatihi, Umar ibn Khattab pun melihat tempat di mana baginda Rasul menyiapkan atau meletakkan persiapan makanannya. Fi khazinati, itu di khazinah. Mungkin kalau sekarang kulkas. Jadi Umar ibn Khattab ini melihat cadangan makanan yang ada di rumah Rasulullah ketika itu. Fara'aitu nahwa sa'in minasyair,
Umar cuma melihat satu sor dari gandum, tidak ada apa-apa lagi, bahkan tidak cukup untuk 2 hari ke depan. Fabakai itu, maka aku menangis. Jadi Umar itu menangis melihat kondisi kesederhanaannya Rasulullah. Begitu amat sederhananya Nabi, sehingga melihat keadaan seperti itu, Umar ibn Khattab mencucurkan air mata dan menangis. Maka ditanya oleh Nabi, karena melihat gerak-gerik Umar sudah seperti keluarga sendiri, Maya bakika, apa yang membuat kamu menangis Umar? Apa yang membuat kamu menangis Umar? Apa ada yang aneh di rumah ini? Qultu, maka aku menjawab, kata Umar, Kisra wa Kaisar, ya. Jadi Kisra itu kaisar. Kaisar wa Kaisar, ya. Kaisar. Yanamani ala farasin, Yanamani ala firasin harir. Kaisar Romawi itu ketika tidur, jadi Umar ibn Khattab membayangkan pemimpin-pemimpin yang lain seperti kaisar yang ada di Roma itu tidurnya di atas piros harir. Piros harir, jadi dari tempat tidur yang dari sutra. Begitu mewahnya para pemimpin Romawi ketika itu, sedangkan melihat kepribadian, kesederhanaan baginda Rasul, Umar ibn Khattab ini sangat terharu, sangat terharu dengan kesederhanaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anta Rasulullah arafika minal fakri ma'aro. Sedangkan aku melihatmu, sedangkan kamu ya Rasul, aku melihat dalam kepakiran sesuatu yang aku lihat, aku perhatikan. Jadi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain, dengan kaisar-kaisar Romawi, di mana mereka hidup begitu amat mewah, sedangkan baginda Rasul begitu amat sederhana. Faqala alaihi salatu wassalam, maka berkatalah baginda Rasul ketika itu kepada Umar, ya Umaru, ala tarda an takuna lanal akhiratu walahum dunya. Wahai Umar, kata Rasul, apakah kamu tidak ridho an takuna lanal akhirat, bahwasanya bukti bagi kita al akhiratu, yaitu akhirat, walahum dunya, sedangkan bagi mereka itu dunia. Jadi ada bagiannya wahai Umar, kalau kita itu bukan dunia bagian kita, tetapi akhirat. Wa inna ma qala lana wa lam yakul li ma'a kauni su'ali an halihi. Dan sesungguhnya perkara berkatanya baginda Rasulullah Muhammad dengan kalimat lana, yaitu kita. Wa lam yakul li, baginda Rasul tidak mengatakan li, yaitu aku. Ma'a kauni su'ali, beserta keadaan masalah an halihi, dari keadaan baginda Rasul itu sendiri. Rasul tidak mengatakan kalimat li pada kalimat ya Umar ala tardo antakuna lanal akhiratu walahum dunya, tapi Rasul menggunakan lana, bukan li al akhiratu. Apa perbedaannya antara lana dengan li? Kita, ya, kepunyaan kita dan kepunyaanku, menunjukkan isyaratan, menunjukkan sebagai isyarat ila annal akhirata, bahwasanya akhirat itu limutabi'ihi aidan, yaitu juga berlaku untuk yang mengikuti baginda Rasul, ya, orang yang mengikuti jejak Rasul, orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, orang yang cinta kepada Nabi juga mendapatkan bagian akhirat.
para pencinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit atau salah satu sebagian kecil dari akhlak baginda Rasul, dari kesederhanaan baginda Nabi yang patut kita contoh. Walaupun kita hidup di tengah kemewahan, walaupun kita hidup di tengah kesuksesan, tapi tetap ya, kita hidup sederhana. Kadang-kadang kita lebih banyak mengejar gaya hidup dibanding kebutuhan hidup itu sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.